kader harus selalu mengingatkan kepada masyarakat supaya masyarakat mentaati anjuran dari pemerintah, yaitu mentaati protokol kesehatan. Karena kalau kita amati sehari-hari di lingkungan kita, banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan ini. Ini mungkin yang menyebabkan semakin hari semakin banyak kasus yang ada di kita. Sekali lagi kami mengingatkan, marilah kita bersama-sama untuk mencegah virus ini supaya tidak menyebar lagi di wilayah kita. Pemerintah daerah sudah menyiapkan rumah singgah bagi masyarakat yang positif corona. Itu adanya di Rusun Kasemen, di Kasemen, Margaluyu Kasemen. Kesulitan bukan pada bapak dan ibunya saja, ya, termasuk Pak Kapolres juga sudah berbuat, melakukan mulai dari awal war-war dengan ibu kita, penyemprotan ke mana-mana, sampai tentang terkait dengan operasi masker juga masih terus dilakukan. Pelaksanaannya, PSBB-nya masih berlanjut. Jadi itu yang dilakukan terus oleh Pak Kapolsek, baik dari TNI maupun dari Satpol PP. Terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, disampaikan Bapak Ibu, tolong pihak kepolisian belum mengizinkan tentang kegiatan izin hajat rame-rame. Kegiatan hajat rame-ramenya silakan, tapi kegiatan ada organ tunggal yang panggung, ya, awas nih ya, jangan sampai. Jadi kalau hajat ada panggungnya itu yang tidak diperkenankan, tapi ada hiburannya untuk pengantar tamu makan itu boleh. Kenapa COVID ini masih ada, nggak hilang-hilang? Ya karena warganya tidak disiplin. Itu saja kuncinya. Kenapa itu nggak selesai COVID? Karena warga kita ini tidak disiplin, cuek, ya, cuek. Begitu kena, terperangah, bingung. Jadi COVID ini tidak mengenal siapapun. Tentara, polisi yang notabene fisiknya kuat, kena juga. Kodim itu berapa orang kena. Jadi jangan merasa bahwa kita ini sehat, ya. Paling tidak protokol kesehatan yang sudah jadi anjuran pemerintah itu yang harus kita ikuti. Terus terkait lagi rumah Rusun Nawa yang ada di Margaluyu itu saya sedikit koreksi Pak, itu bukan untuk yang punya penyakit COVID tapi tanpa gejala, gitu. Tapi kalau misalkan punya penyakit itu dirujuknya ke sakit Banten, ya. Lanjut ke materi ya Pak. Ini inti pokok dari acara lintas sektoral di bidang kesehatan. Ya, sebetulnya SPM ini merupakan salah satu indikator kinerja Pak Wali Kota. Kita hanya bawahan, kita hanya menjalankan tugas. Nah, jadi biasanya kalau misalkan SPM-nya tidak tercapai, itu Pak Wali Kota akan dipanggil, akan ditegur oleh pusat. Gimana nih kerjanya? Gitu. Ini salah satunya di bidang kesehatan. Ya, emang kesehatan itu bukan segalanya. Ya, tanpa kesehatan tidak berarti apa-apa. SPM bila tidak mencapai target, ini akan Pak Wali Kota itu akan dipanggil ke sana Pak. Dari sini makanya alhamdulillah Kecamatan Walantaka, khususnya di wilayah Puskesmas Walantaka, yang hadirnya itu Bapak-bapak lurah selaku pemangku kebijakan di tingkat kelurahan. Itu juga Pak Camat yang di Pak Camat juga yang mendukung juga, Pak Polsek juga pada rame juga. Jadi sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ibu Kader, Bapak Camat, Pak Kapolsek, pada Ramil. Selama saya kerja di Puskesmas Walantaka, dukungannya begitu bagus. Ini untuk tahun ini belum bisa mencapai karena kita terbentur oleh pada wabah ini ya.
Jadi kita dibatasi kunjungan ibu hamil, ya. Mungkin untuk tahun depan, kenapa Pak? Masih maklum. Iya boleh dimaklum. Untuk tahun depan, mungkin nanti bisa mencapai 100%, ya Bu ya. Itulah program-program yang kami laksanakan di Puskesmas Walantaka. Mungkin selanjutnya kita ada tanya jawab atau evaluasi dari kinerja kita. Kita lanjutkan ke materi yang panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah saya di kesempatan siang hari ini di tanggal 16 ini bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak yang luar biasa di depan kita, bapak-bapak Tripika ya. Jadi tiga trimesketer Pak yang membuat Walantaka ini luar biasa. Ya, hari ini saya datang ke sini, ini adalah salah satu tujuan saya bagaimana saya memastikan bahwa kita punya kegiatan yang dinamakan dengan bantuan operasional kesehatan. Bantuan operasional kesehatan mungkin kalau di guru mungkin yang disebut dengan BOS ya. Tapi kalau di kesehatan adalah BOK. Jadi kegiatan BOK yang harus kita lakukan ini di mana penganggarannya yaitu berasal dari Kementerian Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek ya. Di mana kegiatan ini atau dana ini diperuntukkan untuk kegiatan promotif dan preventif. Jadi untuk penyuluhan, untuk preventif artinya pencegahan, bukan untuk pengobatan. Kalau pengobatan lain lagi ya. Jadi kalau preventif itu sifatnya misalnya kayak posyandu, itu kan untuk mencegah. Ya dengan dilaksanakannya posyandu setiap bulan, mudah-mudahan angka kejadian gizi buruk di sekitar kita tidak terulang. Tadi saya lihat kejadian gizi buruk di sini ada 7 ya. Dengan jumlah balita sekian, ini prevalensinya adalah 0,0 sekian ya. Walaupun kalau kita berbicara 0,017, kalau tidak salah 18, ini masih angkanya di bawah provinsi sih Pak Camat ya. Tetapi kalau kita berbicara secara keseluruhan untuk Kota Serang, ini masih sangat tinggi Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah ya. Jadi punten posyandunya untuk tahun depan mudah-mudahan COVID-nya ini, kalau kata Pak Kapolsek tadi bilang, ayo kita disiplin, kata Pak Danramil juga, ini yang susah ini disiplinnya ini ya Pak ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti angka kejadian COVID semakin turun. Ya, walaupun kalau kita lihat sekarang Kota Serang ini agak-agak menakutkan gitu ya. Tapi naik Pak prevalensinya kejadiannya, ya bahkan kita sudah menyiapkan sampai kita menyiapkan rumah singgah Rusunawa. Rusunawa betul tadi Pak Camat bilang ada di Kecamatan Kasemen. Kita akan siapkan di situ. Ya, kemarin kita sudah mulai inisiasi, di situ sudah kita lakukan koordinasi dengan Perkim, dengan Insos dan lain-lain. Ini untuk menyikapi terutama untuk OTG ya, orang tanpa gejala. Yang memang tanpa gejala, merasa tidak ada gejala, ya jalan-jalan kemana-mana. Ya, kembali ke tujuan kami datang ke sini, kemudian tujuannya dari Bu Wulan sebagai Kepala Puskesmas, bagaimana menggerakkan Tripika dan Bapak dan Ibu Lurah dengan Ibu Kader adalah ingin supaya kita ayo bersama-sama bahu-membahu menuntaskan masalah kesehatan ini ya. Karena masalah kesehatan adalah bukan masalah kita semua, bukan masalah orang puskesmas saja, tapi adalah masalah kita semua. Kalau kita berbicara tadi ini BOK ini selaras dan sebanding dengan visi dan misinya Bapak Wali Kota ya, di mana menguatkan peradaban, meningkatkan sarana prasarana, perekonomian daerah. Ya kalau misalnya orang-orangnya sehat, perekonomiannya juga pasti akan kuat ya Pak ya, sehingga akan terwujud kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Ya. Yang perlu saya garis bawahi bahwa untuk BOK ini adalah bukan untuk gaji pegawai di puskesmas, tidak, ya bukan untuk gaji ya. Ini digunakan untuk kegiatan. Kemudian untuk pemberian makanan tambahan, ya itu. Jadi jangan bilang orang puskesmas banyak duitnya, ada uang BOK. Ini untuk promosi kesehatan, untuk pemberian makanan tambahan, untuk pengendalian penyakit dan lain-lain. Ya. Peraturan tentang BOK ini ada di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36, kemudian di Permenkes juga memang ada. Jadi gak usah takut bahwa Walantaka juga dapat Pak, Kalodran juga dapat ya. Jadi semuanya dapat. Mudah-mudahan di tahun depan
di wilayah kerja Walantaka ini gizi buruknya jadi turun.